saya mengambil daripada kitab Risalatul Mu'awanah karya seorang aulia illah Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah Haddad dalam Risalah Mu'awanah ini memberikan nasihat kepada kita dengan menyatakan faman aroda, maka barang siapa yang bermaksud, berkehendak, berkeinginan ayyaslama wa yagnibah, agar dirinya selamat, wa yagnibah, dan memperoleh keberuntungan. Siapa saja kita nih muslim, mau selamat gak, mau beruntung gak? Nah, fa'alaihi alla yadkhula fi syai', maka jangan sekali-kali dia masuk pada perangkap sesuatu, masuk di dalam hal-hal yang bersangkutan fi syai', di dalam sesuatu, wala yuqima ala fil syai', dan juga jangan menjalankan perkara di atas sesuatu qad dakhala fihi, yang terkadang masuk di dalamnya sesuatu. Selanjutnya beliau mengatakan hatta ya'lama hukmallah, sehingga engkau boleh melakukan itu, engkau boleh masuk ke dalamnya, ya'lama, sehingga engkau mengetahui hukmallah, akan hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah, fi zalika syai', di dalam sesuatu tersebut. Jangan coba-coba kau masuk pada perkara sesuatu sehingga kau tahu tentang hukum sesuatu itu. Yang pertama adalah al-wujub, hukum wajib, di mana hukum wajib itu adalah sesuatu yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Awin nadbi atau nadabi, hukum sunnah. Kau bisa melakukan itu, kau bisa masuk ke dalam sesuatu itu sehingga engkau tahu hukumnya apa itu, apakah wajib atau sunnah. Awil ibahah, atau hukum ibahah, hukum boleh, jaiz. Mau mengerjakan sesuatu, lihat apakah di dalam sesuatu itu terdapat ketetapan Allah. Ketetapan Allah dalam hal wajib, dalam hal sunnah, atau mubahah, atau jaiz. Awit tahrim, atau ini yang terberat, yaitu haram. Jika kau telah mengetahui status daripada hukum tersebut, maka kau boleh masuk di dalamnya, atau kau boleh menjauhi sejauh-jauhnya. Bila hukum itu wajib, maka wajib kau masuk di dalamnya. Bila hukum itu sunnah, maka kau harus ikhtiar untuk melakukannya. Bila hukum itu mubah atau jaiz, maka kau harus melihat apa hasil jika engkau masuk di dalamnya. Apakah mubah itu bisa memunculkan dan menghasilkan suatu nilai ibadah, atau mubah atau ibahah itu atau jaiz itu bisa menghasilkan hukum sunnah atau hukum haram, atau hukum mubah itu sendiri tanpa ada hasil apa-apa. Nah, jika kau ingin melakukan sesuatu ternyata sesuatu itu tahrim atau haram, wajib menjauhi. Itulah yang dimaksud kau sebagai seorang muslim mukmin sejati. Tapi apabila sembrono mencak masuk-masuk aja tanpa melihat dan menilai terjadi apa di dalamnya, ada hukum apa di dalamnya, maka engkau termasuk muslim yang sembrono, yang sembarangan aja seperti itu. Sekarang masalah satu, contoh ibahah atau mubah. Mubah itu bukan berarti bebas-bebasnya ketika kita masuk di dalamnya. Sebab suatu hukum yang mubah itu bisa menghasilkan sebuah nilai. Mubah artinya nol. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Namun bisa terjadi apa-apa tergantung kita yang akan berbuat di dalamnya. Bisa terjadi hukum mubah itu, ya status mubah itu sendiri yang kita dapatkan. Bisa jadi hukum mubah itu menjadi satu hal yang halal karena bernilai sesuatu ibadah. Bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah, bahkan boleh jadi wajib. Tergantung apa yang akan kita perbuat di dalamnya. Sering saya ungkapkan, saya contohkan hukum mubah. Umpamanya kita ingin nonton bola. Saya sering mencontohkan tentang nonton bola nih. Kita nonton bola. Kita tahu gelanggang olahraga tersebut akan masuk nanti, beli tiket masuk jam 5. Kita tahu bahwa nonton bola itu mubah. Siapa yang bilang nonton bola itu haram? Kan nggak ada. Mubah. Berangkatlah kita ke sana. Namun dalam imajinasi kita, dalam pikiran kita, dalam reka-reka kita akan tahu. Kalau kita masuk nonton bola ke gelanggang olahraga tersebut, masuk jam 5, ini bisa kemungkinan kita tidak bisa melakukan sholat maghrib.
Kenapa? Karena masuknya nanti setengah 6. Begitu masuk setengah 6, bola dimulai jam setengah 6. Lalu bola 1 jam permainan setengah 7. Kita keluar dari gor, dari gelanggang olahraga tersebut, mungkin sulit dan lama. Lalu kemana kita akan sholat, dan sulit sekali bawa di situ. Lalu kita bisa membayangkan dan memastikan kalau kita sudah masuk ke dalamnya, mungkin kita bisa meninggalkan sholat maghrib. Karena masjid jauh, musola jauh dari gelanggang olahraga tersebut, dan susah untuk kita sholat maghrib di situ. Itu sudah yakin kita. Lalu kita masuk juga ke dalam gelanggang olahraga itu untuk memaksakan nonton bola sebagai hobi daripada kesenangan kita. Maka disitulah kita masuk ke dalam situasi yang jatuh hukum haram. Kenapa haram? Udah tahu. Dia akan meninggalkan kewajiban dari Allah berupa sholat maghrib, diterobos juga demi untuk nonton bola sebagai hobinya. Maka disinilah dia termasuk muslim yang sembrono, dan pada saat itu dia bukan dikatakan muslim yang mukmin secara sejati. Kenapa? Masih mau menabrak hukum wajib demi untuk menjalankan hukum mubah. Seperti itu. Padahal dia tahu kan. Nah ini satu contoh aja. Satu nonton bola. Apalagi mancing ikan, zohor lewat, asar lewat, maghrib lewat. Nah ini ribet banget ya begini muslim ini begini. Udah begitu mau mancingnya sering bohong kadang-kadang. Pas pulang dari rumahnya bininya nanya, "Mana ikannya?" Padahal gak dapat, dibeli di pasar. Dibohong-bohongin. Nah ini kan luar biasa seperti ini kan. Nah jangan sampai tuh ya. Ini salah satu contoh begitu aja. Nah oleh karena itu Al Habib Abdullah menyampaikan seperti itu. Bila ingin melakukan sesuatu, lihat dulu apa itu terdapat hukum haram, hukum mubah, hukum wajib, makruh, sunnah. Lihat dulu. Nah, ketika kita sudah tahu itu, lakukan. Apakah perlakuan kita itu menjauh, memilih, memang harus kita lakukan, lakukan. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, maka kau menjadi muslim mukmin sejati. Ketika kau mati dalam keadaan itu, maka kau dicatat oleh Allah sebagai mati orang yang membawa iman. Seperti itu. Nah kemudian Habib Abdullah melanjutkan, Fajami'ul asya'i la takhlu an ahadi hazihil umuril arba'ah. Fajami'ul asya', maka segala sesuatu, semuanya dah, apa saja, perbuatan apa saja, aktivitas apa saja, itu la takhlu an ahadi hazihil umur arba'ah, tidak akan sepi, tidak akan menafikan tentang kehukum 4 ini. Yaitu hukum yang tadi, apakah terjadi nanti wajib, sunnah, ibahah, mubah atau haram. Itu pasti ada di dalam setiap pekerjaan manusia. Setiap pekerjaan kita itu tidak lepas dari hukum keempat hukum itu. Kamu ngerjain apaan sih? Mengerjain ini, itu pasti ada keempat hukum ini. Apakah nanti bernilai mubah, ibahah, mubah, boleh, jaiz, haram, wajib atau sunnah, itu akan terjadi itu. Nah seperti kita kumpul di sini, ini bisa jadi terjadi terjadi wajib, diundang oleh pengurus sebuah gabungan kelurahan Kalibata. Kita siap sebagai anggota, barangkali anggota RT, anggota RW, atau yang tergabung dalam susunan kepengurusan mulai dari RW lurah sampai terus ke RT. Kita ada waktu, kita anggota situ, dan di situ terdapat di pengajian ini terdapat silaturahim, lalu memang perintah utlubul ilmah, tolabul ilmi, lalu kita ada waktu, ada kesempatan, maka terjadi hukum wajib untuk datang sebagai anggota dan warga rakyat Kalibata, wajib datang seperti itu. Jangan saya RT termasuk struktur kelurahan nggak? Termasuk ya? Males banget dah, tidur aja dah. Padahal dia punya waktu banyak tuh. Dia nggak mau datang, tidur aja di rumah, malas. Nah berarti termasuk muslim sembrono. Apalagi warganya aja harus datang tuh sebenarnya kalau memang dia punya waktu, punya kesempatan. Ini kelurahan Kalibata nih, pengajian kelurahan Kalibata, judulnya Pak Camat sekelurahan. Itu kan banyak banget itu. Nah kalau RT-nya aja yang datang, nggak muat nih, RT doang. Nah satu RW udah berapa RT itu? 14.
Ada 13, ada 14. Malah kalau RT RW 6 itu berapa RT itu? 20 ya? RW 6. Kan banyak itu. 20, belum 9, belum 10. Belum, aduh luar biasa. Sampai dari RW 1 sampai RW 10, RT-nya datang semua, RW-nya datang semua. Setiap RT bawa 2 warga aja, 2 aja warga. Bawa 2. Enggak muat nih masjid. Luber. Islam kuat banget tuh di Kalibata, luar biasa itu. Ukhuwahnya luar biasa, pemerintahannya luar biasa itu. Antara umara, antara ulama, orang-orang soleh yang ada di dalamnya, masyarakat dalamnya, RT, RW ketemu dalam satu tempat di sebuah masjid lagi. Untuk apa? Bersilaturahmi, kuat, mulai dari subuh udah bertemu di situ. Luar biasa itu. Kekuatan suatu ukhuwah Islamiyah bisa dimunculkan melalui subuh gabungan Kelurahan Kalibata, khususnya untuk kita orang Kalibata. Itu luar biasa. Apalagi ada camat, luar biasa datang. Terus lagi ada wali kota. Waduh, luar biasa deh kalau datang sampai ke situ ya. Nah, inilah luar biasanya. Jadi sekali lagi bahwa setiap perbuatan apapun tidak lepas dari keempat hukum tersebut. Begitu ya. Nah, oleh karena itu wal asbahu anna hazal amra wajibun ala kulli muslim. Nah, untuk itu lebih tegasnya lagi bahwasanya perkara-perkara yang wajib, nah itu maka di situ hukumnya adalah wajib. Wajib untuk semua muslim. Gak peduli apakah laki ke perempuan ke, yang penting dia muslim, dia dewasa, dia berakal, dia termasuk bagian daripada taklif orang yang terkena beban hukum, maka wajib memperhatikan keempat ini. Jangan sembrono, jangan cap main sadak seluduk aja seperti itu. Nah, kemudian mukmin itu terbagi 2. Innal mu'minin, sesungguhnya orang-orang mukmin itu yang qasimuna, terbagi menjadi 2. Ila umumin wa khususin. Khusus dan umum. Ini kita termasuk bagian yang mana nih? Apakah kita muslim, mukmin yang umum, atau muslim, mukmin yang khusus? Tergantung kita dan antara masing-masing, pada ngoreksi diri, introspeksi diri. Lalu muslim yang umum yang bagaimana? Al-Habib Abdullah menyatakan, bukan saya nyata ini, Habib Abdullah melalui pengambilan daripada dalil-dalil nas, Al-Quran dan Al-Hadis serta ijma' ulama, mengatakan fal umumu qad yaqauna fi tarkil wajibat wa fi'lil muharramat. Itu adalah kadang terjadi di dalam meninggalkan perkara-perkara wajib, wa fi'lil muharramat, dan melakukan perkara-perkara yang haram. Kalau umpamanya ada seseorang yang dinyatakan sebagai muslim mukmin yang umum untuk menjalankan perkara-perkara yang haram, enak aja dia, enteng aja. Perasaan nggak ada beban ketika habis melakukan perkara-perkara yang haram. Biasa aja udah. Habis ninggalin sholat nih tenang aja. Atau dibalik, ketika dia mau keluar, dia mau jalan, waktu sholat sudah ada, sholat udah memanggil hayya 'alas sholat, udah, dia mau keluar, enak aja hatinya untuk jalan sementara sholat belum dia lakukan, enteng, nggak ada beban. Itu berarti kita termasuk mukmin yang umum. Awas nih, kita jangan sampai seperti itu. Umpamanya ketika zuhur nih, ntar aja dah, zuhur masih panjang, padahal dia punya kesempatan untuk melakukan sholat zuhur saat itu. Kesempatan ada, nggak punya kesibukan, nggak ada uzur, dia mau jalan. Kalau dia sholat zuhur sebenarnya bisa, tetapi dia lebih mendahului jalan duluan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan daripada dia harus menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban hambanya kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat begitu banyak. Dia ambil jalan duluan, jalan aja udah. Dengan harapan sembrono, mengecilkan, meremehkan, zuhur panjang, ntar juga masih ada. Itu termasuk melakukan sesuatu hal perencanaan yang dilarang. Artinya orang tersebut telah masuk kepada wilayah haram. Jika dia mati, padahal pas itu dia punya waktu untuk melakukan sholat, dia mati sebelum melakukan sholat,
dengan perjalanan yang ia dahulukan, maka dia termasuk dicatat oleh Allah sebagai muslim al-asi, orang muslim yang bermaksiat. Ketika mati, orang tersebut dinyatakan sebagai orang yang tidak membawa iman. Bagaimana Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita sementara kita mati dalam meremehkan kewajiban, yaitu tidak melakukan sholat dan mendahului sesuatu perbuatan yang bersifat duniawiyah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai warga Kalibata kita seperti itu. Nah, begitu ya. Jadi begitu. Nah, termasuk umum tuh kalau begitu. Nah, bagaimana ketika umpamanya pernah terjadi kita seperti itu? Kita pernah melakukan itu. Kita pernah menjalankan hal-hal seperti itu, meremehkan hukum-hukum Allah, ingkar sunnah. Termasuk ingkar sunnah itu gimana? Meremehkan sunnah. Bila kita menyatakan begini aja, itu baru sunnah, nggak apa-apa, baru sunnah. Itu termasuk ingkar sunnah. Berarti meremehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada terucap dalam lidah mulut kita menyatakan, itu baru sunnah, nggak apa-apa. Nggak terawih, sunnah itu. Nggak boleh begitu. Kalau nggak mampu, bilang aja nggak mampu. Saya belum mampu melakukan itu. Nggak puasa Senin Kemis ala sunnah ini. Jangan begitu. Kalau kita menyatakan mengecilkan sunnah, otomatis mengecilkan orang yang mengucapkan sunnah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita membenci atau mengecilkan sunnah, mengecilkan Rasulullah. Bila kita mengecilkan Rasulullah, berarti kita meremehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hati-hati seperti itu. Nah, kemudian apa ketika kita terjadi peristiwa kayak seperti itu dengan diri kita? Wa ahsanuhum man yubadiru taubati wal istighfar. Dan sebaik-baik muslim yang umum, sepaling baik kita nih sebagai muslim umum, harusnya adalah kita jadikan bagian kita, diri kita, man yubadiru bitaubah wal istighfar. Termasuk orang yang bersegera untuk bertaubat dan beristighfar. Segera taubat, istighfar, taubat, istighfar. Perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Tajdidut taubah, perbaharui taubat. Kapan? Ala kulli hal. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Sebab kita termasuk orang-orang yang banyak dosa, banyak maksiat daripada banyak ibadah. Seperti itu. Oleh karena itu, tajdidut taubah, memperbaharui taubat adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai muslim yang mengaku mukmin. Bila kau mewujudkan dirimu termasuk muslim yang tajdidut taubah, maka kau termasuk bagian daripada muslim mukmin, muslim yang beriman. Tapi kalau kau tidak melakukan tajdidut taubah, maka kamu bukan termasuk muslim yang mukmin. Kenapa? Karena kita penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Yang tanpa kita sadari, terkadang dosa ada dari mata, dosa dari pikiran, dosa dari hati, dan dosa dari ucapan. Tanpa kita sadari itu, tercatat oleh Allah, lidahmu bermaksiat, matamu bermaksiat, pikiranmu bermaksiat, tercatat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, muslim mukmin tajdidut taubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dzambin azim. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dzunub. Min jami'il ma'asi wa dzunub. Ya Allah, Rabbighfirli wa li walidayya. Kan seperti itu. Wajib tuh, wajibkan dirimu walaupun itu perintah sunnah, tapi bagi diri kita sebagai sebuah prinsip. Orang Nabi aja istighfar lebih dari 70 kali sehari. Nabi sebagai orang yang dimaksum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kita nggak ada jaminan untuk terhalang dan terhindar daripada maksiat yang bernilai dosa seperti itu. Nah, kemudian kata Habib Abdullah Haddad, orang muslim yang umum, lalu bagaimana tindakan dia? Dia harus yubadiru bit taubati wal istighfar, bersegera untuk taubat dan beristighfar. Kemudian apalagi ciri khas daripada muslim yang umum? Wala yahrisuna ala fi'lil nawafil. Dia ogah untuk melakukan perkara-perkara yang sunnah. Salat sunnah ba'diyah qobliyah berat. Salat tahajud berat. Salat duha berat. Yang ia kerjakan hanya yang wajib-wajib aja. Sampai di situ, stuck sampai di situ. Nah, inilah kesalahan muslim. Sehingga dia tidak membawa kemukminannya, keimanannya itu dengan sesuatu hal yang diperintah oleh Rasulnya untuk melakukan sunnah.
Coba lah, kita kira begitu kan nih diri kita nih, introspeksi dah. Beratkah kita melakukan ba'diyah qobliyah? Beratkah kita melakukan duha? Beratkah kita untuk membaca Quran sebagai wirid harian? Beratkah itu? Kalau masih berat, berarti kamu termasuk muslim yang umum, kata Habib Abdullah Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Kalau begitu, nggak ada jaminan untuk kita tenang, aman ketika kita masuk ke alam baka nanti. Nggak ada jaminan. Bagaimana kita mau masuk surga sementara diri kita ya terlalu banyak maksiat, terlalu banyak waktu-waktu yang kita sia-siakan, terlalu jauh daripada pekerjaan-pekerjaan amalan-amalan yang sunnah, yang wajib aja masih berantakan, yang apalagi yang sunnah seperti itu. Nah, oleh karena itu, seorang muslim yang umum yang tiada jaminan selamat di alam baka adalah sifat atau karakter yang kedua, malas, berat untuk melakukan amaliyah sunnah. Ingat, seorang wali Allah menjadi wali karena dia memegang sunnah, sehingga dia cinta kepada sunnah, dan cintanya kepada sunnah luar biasa, sehingga Allah mencintai seorang wali itu karena dia cinta kepada sunnah. Maka ucapannya lah seucap nyata, pandangannya lah pandangan Allah, pikirannya lah pikiran Allah, gerak-geriknya lah gerak-gerik Allah, dan dia diangkat sebagai wali Allah. Kenapa? Alasannya adalah karena mencintai sunnah. Dan seorang wali Allah tidak pernah meninggalkan sunnah. Contoh seperti itu. Kalau wajib mah wajib biasa. Kita semua sebagai muslim mengaku hamba Allah pasti punya kewajiban. Lalu sunnah bisa tidak untuk melakukan. Nah, oleh karena itu ciri khas muslim yang umum adalah berat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sunnah. Koreksi, introspeksi diri kita. Termasuk saya yang baca, termasuk saya yang menyampaikan, koreksi. Inilah indahnya muzakarah. Ketika saya menyampaikan, pasti saya mengingatkan diri saya sebagai orang yang paling lemah, dan juga menyampaikan sesuatu itu barangkali ada hikmah, taufik, sehingga kita semua menjadi sadar kalau kita termasuk muslim yang berada di sisi mana. Apakah kita termasuk muslim mukmin yang lemah, yang umum, atau yang bagaimana? Seperti itu. Wa amal khusus. Dan adapun muslim yang khusus, muslim yang khusus itu fayu'addunal wajibat, dia selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban, wa yatrukuna muharramat bikulli hal, dan dia selalu meninggalkan yang haram-haram. Kapan? Bikulli hal, setiap saat, setiap keadaan, setiap detik, setiap nafas. Dia selalu berpikir jangan sampai ada haram ada dalam hatinya. Jangan sampai dia menginjak perkara-perkara haram. Ikhtiarnya, hati-hatinya luar biasa itu. Dijaga betul. Jangan sampai ada ucapan yang dilarang. Pikirannya dilarang. Pandangannya dilarang. Itu dijaga. Walaupun barangkali dia kejeblos juga di situ. Tapi dia punya penjagaan, berpikir. Jangan sampai. Seperti itu. Kalaupun yang terjadi, barangkali itu kelemahan dia sebagai manusia. Wah, jatuh juga dia ke perkara yang haram. Ini kelemahan saya. Ini kelalaian saya. Walaupun saya sudah berusaha untuk menjauh itu, tapi barangkali kemampuan saya cukup sampai di situ, sehingga dia jatuh juga ke perkara yang haram. Tapi dia udah praktek kan, udah benar-benar menjaga. Nah, kemudian wa yuhafizuna ala fi'lil mandubat, dan dia menjaga ala fi'lil mandubat untuk melakukan perkara-perkara yang bersifat sunnah. Dan kemudian dia orang yang mukmin yang sejati, muslim yang khusus itu adalah wayak tasiruna minal mubahat. Dia memilih-milih tuh, meringankan, mengecilkan perkara-perkara yang mubah. Jadi perkara yang mubah tidak diutamakan. Ini mubah ya, nggak diutamakan. Mentang-mentang mubah makan aja, ambil aja, kerjain aja. Mentang-mentang ini boleh, itu yang dihajar. Begitu. Jadi dia memilih tuh. Ini mubah, ini sunnah. Mana yang dia pilih? Yang sunnah. Yang mubah nggak usah. Sebab apa? Mubah itu nanti punya nilai banyak. Walaupun itu boleh. Dan mubah itu tidak ada tantangan dan tidak punya nilai. Kecuali kita nantinya akan mengisi sehingga mubah itu mempunyai nilai. Kan seperti itu. Nah, orang mukmin muslim yang sejati, yang khusus adalah dia lebih memilih perkara yang bernilai sunnah daripada harus memilih yang mubah. Begitu. Itu semua perkara-perkara yang mubah, kalaupun ia lakukan, tak lain dan tak bukan adalah
dia mayakunu wasilatan ilal qiyami bimtisalil awamir wajtinabin nawahi. Perkara mubah itu dijadikan wasilah, dijadikan alat. Dijadikan alat. Ini mubah ya, ini perkara mubah ya. Jadikan itu alat, jadikan itu jalan sebagai sebuah wasilah untuk menegakkan perkara-perkara yang termasuk menjalankan sesuatu yang diwajibkan dan menjauhi daripada sesuatu yang dilarang. Ini mubah nih ya. Jadikan perkara mubah itu wasilah untuk dia mendapatkan nilai-nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemikiran muslim mukmin sejati atau muslim mukmin yang khusus.